Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di Story Vela Navi. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan dan dilancarkan segala jalan urusannya ya. Udah lama ya teman-teman aku nggak mengisi suara seperti ini ya teman-teman. Ya maklumlah, kadang kalau udah ngisi suara itu durasi pengeditannya tuh lama ya teman-teman. Jadi kadang nggak sempet untuk mengisi suaranya. Nah teman-teman, aku ini lagi wallpaperin rak sepatu ya teman-teman, karena rak sepatu yang dulu itu kan dia terbuat dari bahan plastik, terus dia pakai resleting, jadi dia udah robek. Karena sudah cukup lama juga, maka dari itu aku minta tolong sama Pak Su untuk membuat rak sepatu tapi dengan bahan-bahan bekas teman-teman, dengan triplek-triplek bekas. Nah lihat aja tuh, dinding-dindingnya tuh kan sambungan-sambungan semua teman-teman, jadi kayunya, tripleknya juga bekas. Jadi aku tinggal beli wallpapernya, terus aku wallpaperin. Nah terus aku tuh nggak sempat videoinnya teman-teman waktu pemasangan triplek dan kayu-kayunya itu, karena kan Pak Su juga mau cepet, juga punya aktivitas lain, maka dari itu aku nggak ada videonya. Nah untuk wallpapernya itu aku pakai yang foam ya teman-teman, supaya dia tuh melekat ke tripleknya teman-teman. Karena kan triplek ini tuh dia dasarnya tuh kasar, jadi kalau misalnya aku pakai wallpaper yang berbahan kertas, takutnya dia akan ngetek gitu teman-teman. Terus dia juga bisa diilap, dibersihkan kalau misalnya jorok teman-teman. Nah ini aku wallpaper bagian sudut-sudutnya dulu teman-teman ya, karena nanti aku akan mengaplikasikannya dengan wallpaper yang warna putih hijau gitu teman-teman. Nah terus untuk pintunya itu aku pakai pintu lemari yang dulu teman-teman, karena memang pintu lemarinya, maksudnya lemarinya itu mau dibongkar ya teman-teman, aku pakai yang bagian bawahnya aja, kan lemarinya itu tinggi, jadi aku bongkar bagian atasnya, terus pintunya aku ambil gitu, karena kan sayang kalau dibuang juga. Kenapa aku pakai yang bagian bawahnya? Karena piring-piring aku juga nggak terlalu banyak ya teman-teman. Nah ini dia tuh bongkaran lemarinya ya teman-teman. Jadi aku akan pakai bagian bawahnya aja teman-teman. Jadi untuk bagian atasnya nanti bisa aku naruh sesuatu teman-teman. Entah itu blender, entah itu rice cooker gitu ya. Maka dari itu pintu kaca bagian atasnya itu aku ambil teman-teman, untuk aku alokasikan ke rak sepatu teman-teman. Jadi kan nggak terbuang sia-sia ya. Terus lemari makannya itu udah lama juga, bagian atasnya itu udah keropos triplek-tripleknya, makanya dipotong separuh. Dan untuk bagian bawahnya bisa diperbaiki dan lumayan masih bagus ya, karena di bawahnya itu kayak aluminium gitu teman-teman. Tapi kalau bagian atasnya dia udah ngembang, tripleknya itu dindingnya juga sudah ngembang, alasnya juga sudah ngembang teman-teman. Jadi kaca-kacanya itu aku ambil, aku pergunakan lagi. Nah seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, peralatan piring aku tuh nggak banyak, cuma dikit aja, maka dari itu untuk bagian atasnya jarang terpakai ya teman-teman. Paling untuk naruh makanan itu pun karena udah rusak bagian atasnya, bolong-bolong, terus masuk cicak juga teman-teman. Jadi kalau misalnya dipotong, terus aku akan beli lemari kecil mini khusus untuk naruh lauk atau sayur gitu ya teman-teman, supaya dia cicak atau binatang yang lain tidak masuk teman-teman. Sebenarnya lemari sepatu ini aku tuh udah mau buat itu udah lama, tapi karena kebentrok sama pekerjaan ya, jadi tertunda-tertunda aja nih teman-teman. Dan alhamdulillahnya aku ada kesempatan untuk membuat rak sepatu ini ya teman-teman. Soalnya sepatunya tuh udah berantakan. Itu aja aku simpan di dalam keranjang baju teman-teman. Jadinya nggak tersusun rapi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ditaruh di dalam rak ini kan dia bisa tertutup, bisa terhindar dari debu juga, terus bisa aku letak di teras rumah juga. Jadi kalau misalnya mau pakai, gampang ya teman-teman, tinggal ambil. Jadi aku nggak letak-letak di belakang. Nah kalau misalnya dibuat seperti ini kan dia lebih awet ya teman-teman. Kalau misalnya kemarin itu dia rak sepatunya yang resleting teman-teman, yang plastik itu, jadi dia mau berdebu, terus gampang robek ya teman-teman, gampang koyak, dan itu udah cukup lama juga. Nah karena udah koyak, maka dari itu aku tuh tadinya mau beli rak sepatu, cuman aku pikir-pikir banyak triplek dan kayu di rumah ya teman-teman, bekas bongkaran-bongkaran gitu, maka itu sayang kalau nggak dipergunakan, daripada tertumpuk-tumpuk. Kan kalau dipergunakan lama-lama habis ya teman-teman, dan nggak tertumpuk-tumpuk lagi. Nah untuk rak sepatunya ini teman-teman, dia tuh ada dua, satu yang pendek, satu yang tinggi teman-teman. Nah ini yang tingginya.
Dan yang pendeknya itu aku kemarin lupa ngevideoin, jadi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Nah ini tuh raknya yang aku kerjakan itu ada 5 rak ya, ada 5 rak. Dan mungkin bisa naruh helm juga ya teman-teman. Maksud aku tuh satu untuk taruh helm, satunya untuk taruh sepatu. Itu pun kalau sepatunya cukup teman-teman, karena sepatunya cukup banyak juga ya teman-teman. Dan lemari satunya tuh udah siap ya teman-teman. Dan aku cuma videoin pas aku masukin sepatunya, nyusun-nyusun sepatunya aja teman-teman. Pas pembuatannya juga itu aku nggak sempet ngevideoinnya teman-teman. Nah kalian lihat sendiri kan teman-teman, tuh banyak sambungan-sambungan tripeknya. Dan itu tuh bekas bongkaran-bongkaran gitu teman-teman, karena kan rumahnya dulu tuh rumah tripek gitu, jadi dibongkar terus nggak dibuang, sayang juga dibuang teman-teman. Dan sekarang alhamdulillahnya masih terpakai ya teman-teman. Nah ini aku udah hampir selesai ya teman-teman, dan nanti aku akan minta tolong sama suami aku untuk pasang pintunya teman-teman, karena untuk pemasangan pintu, engsel atau noko-noko gerinda ya, aku tuh nggak bisa teman-teman, jadi aku tuh minta tolong sama suami aku untuk mengerjakannya. Nah pas dia waktu luang dikerjakannya teman-teman, dan pengerjaannya ini tuh nggak cepet ya teman-teman, karena kan ngerjakannya nggak sekaligus gitu teman-teman, pas ada waktu luang dikerjakan. Nah pas timenya dia itu mau ngojek, mau narik ya, mau kerja, mau cari nafkah, ya udah ditinggalkannya. Ntar kalau ada luang waktu dilanjutin lagi teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman, jadi pas ada luangnya aja dikerjakan. Nah ini suami aku buat engselnya ya teman-teman, supaya pintunya bisa dibuka tutup teman-teman. Dan pas pemasangannya itu agak sulit ya teman-teman, karena beda dengan lemari makan yang kemarin itu teman-teman. Nah ini sudah selesai pemasangan pintunya teman-teman. Pintunya itu ada 2 teman-teman, dan kelihatan ya bagian dalamnya tuh banyak sambungan-sambungan dan aib-aibnya teman-teman, tapi nggak apa-apa, nanti ditutup dengan wallpaper saja. Nah ini raknya teman-teman, kemarin yang rakit raknya itu aku ya, dengan wallpaper lain. Kemarin tuh pernah aku salah beli wallpaper dan aku alokasikan ke situ aja teman-teman. Terus wallpapernya itu dia foam, dia tebal ya teman-teman, jadi lebih keras gitu teman-teman. Dan untuk raknya itu aku buatnya pakai plat ya teman-teman, yang harganya satu batang itu 7.000 teman-teman. Kalau nggak salah satu batang itu 4 meter atau 6 meter ya, aku juga lupa teman-teman. Dan platnya itu aku potong-potong ya teman-teman, seukuran dengan raknya teman-teman. Nah ini suami aku lagi pemasangan jepit-jepit pintunya tuh teman-teman, jadi kalau seketika ditutup, nah dia tuh nggak terbuka kembali ya. Aku nggak tahu itu apa namanya, yang pasti dia kalau dia ditutup pintunya akan melekat teman-teman. Nah ini udah kelar yang satunya, tinggal satunya lagi teman-teman. Nah itu anak aku ya teman-teman, tahap yang dikerjakannya. Kalau orang tuanya lagi pada sibuk, nah dia juga ikut sibuk teman-teman. Jadi seperti itulah ya anak-anak. Apalagi anak aku ya teman-teman, semua dibongkarin, semua dipretelin ya teman-teman. Tapi biarkan saja dia berkembang dengan prestasinya itu teman-teman. Nah alhamdulillah ini hampir siap, tinggal bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu mau dipasang jepit-jepitnya juga. Oh ya kalian lihat sendiri ya, bagian dalamnya itu memang aku jarakinnya itu lebih lebar teman-teman, supaya nanti bisa dimasukkan helm teman-teman, bisa disimpan helm di dalamnya. Coba buka Mas. Tutup. Tutup aja. Tutup. Nah ini suami aku lagi masang bagian gagangnya ya teman-teman, jadi supaya enak buka tutupnya juga. Jadi aku beli yang biasa-biasa saja teman-teman, yang murse-murse, yang murah-murah ya teman-teman. Hereng tuh mas. Nah jadi gimana nih menurut kalian rak sepatu aku atau rak helmnya? Ya bisa dibilang rak helm, rak sepatu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini aku lagi mau susun-susun sepatu ya teman-teman. Dan seperti yang aku bilang tadi, untuk rak sepatu yang satu lagi tuh udah siap. Nah ini
rak sepatunya yang satunya lagi. Dan untuk yang ini dia lebih kecil teman-teman, hanya satu pintu saja. Dan untuk jarak raknya itu juga tidak selebar yang tadi teman-teman. Jadi tadi itu bisa diletakkan sepatu dan juga bisa diletakkan sama helm juga teman-teman. Dan ini aku bongkar sepatunya dari keranjang ya. Aku memang terpaksa meletakkannya di dalam keranjang pakaian karena memang disitulah bisa diletakkan teman-teman, karena kemarin itu nggak ada tempat sepatu untuk meletakkannya teman-teman. Oke lah teman-teman, sudah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak yang sudah menonton video aku ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.